Jadi kalau kita ingin mendapatkan solusi dari permasalahan kehidupan kita di dunia ini, semuanya ada di dalam Al-Quran. Surat Yusuf ini pantas dinamakan dengan surat tentang mimpi. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin asatidzah wal ikhwah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada malam yang ke-12 ini. Semoga amalan ibadah yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabi panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar kelak kita dikumpulkan bersama beliau SAW di surganya. Ya mas sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan pada tema yang selanjutnya, yaitu Qissatul Iffah, kisah Al-Iffah, yaitu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Setelah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Yusuf alaihissalam dengan menempatkannya dan dipiara oleh raja, ya, Raja Mesir, dan diberikan tempat yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistimewaan berupa bisa menakwilkan mimpi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun suatu waktu, karena Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana kita telah ketahui, beliau manusia yang sangat tampan, lahu jamal, memiliki wajah yang sangat tampan, yang gagah, yang membuat para wanita tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Termasuk diantaranya adalah istri raja itu sendiri. Istri raja yang pada awalnya yang memelihara, yang merawat Yusuf alaihissalam, justru ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah jadi dewasa, sudah besar, dewasa, dan tiba-tiba tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kisahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 23, di mana Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya.
Jadi istri raja ini yang telah merawatnya sejak kecil, sejak umur yang 17 tahun ya, dirawat, ya, diberikan kedudukan, kemudian sudah menjadi dewasa, mulailah tergoda istri raja tersebut kepada Yusuf alaihissalam dan berusaha menggodanya. Wa qalat haytalak. Ya, justru wanita tersebut mengatakan, haytalak, marilah mendekat kepadaku. Ya. Qala ma'adallah. Yusuf mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya Tuanku di sini adalah bermakna ya suaminya wanita tersebut, yaitu raja, yang telah mengatakan ketika dipungut, ya, dan mengatakan akrimi maswa, muliakanlah kedudukannya, berikanlah tempat terbaik. Bagaimana mungkin saya mengkhianati majikan saya? Ya, padahal saya telah diberikan kedudukan. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Baik, sebelum kita melanjutkan secara terperinci pembahasan ayat ini, kita baca ya penjelasan Syekh Nasir. Beliau menyebutkan kisahul Quran, kisah-kisah Al-Quran tu'alij ma yu'ayishuhu an-nas. Kisah-kisah di dalam Al-Quran, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, adalah solusi, memberikan solusi dari apa yang dihadapi oleh manusia di dunia ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan solusi dari permasalahan kehidupan kita di dunia ini, semuanya ada di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah sebutkan lewat kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah orang-orang terdahulu selain nabi. Di antaranya kisah ini, wa tudzakiru bi akhbarin man ghabar hatta ya'khudhu man khabar al-ibar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah orang terdahulu yang telah lalu agar orang-orang yang akan datang mengambil pelajaran darinya. Ya, semua kisah-kisah dalam Al-Quran itu tidaklah sia-sia Allah Subhanahu wa taala sebutkan, melainkan agar kita mengambil pelajaran darinya. Makanya di akhir surah Yusuf disebutkan demikian. Ya, la ibarah, sebagai pelajaran yang perlu kita ambil. Wala ba'sa idan min sardi adru kisah Imratul Aziz walakin di manhajul Quran. Oleh karena itu tidak mengapa kita sebutkan kisah ini, yaitu kisah istri seorang raja, dengan manhaj Al-Quran. Manhaj Al-Quran dengan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ini, bukan dengan kisah-kisah yang tersebar yang tidak jelas riwayatnya, tapi dengan manhaj Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Dari ayat yang telah kita sebutkan tadi, beliau mengatakan, wa mimma yalhad huna ibtilar al-mar'a al-murawada allati yal-mutalaba birifqin wa la raqmi min dhalika wa la raqmi mimma yanbaghi an takuna alaihi imratul aziz. Jadi wanita ini berusaha menggoda Yusuf alaihissalam, walaupun awalnya dengan cara yang lembut, menarik perhatian Yusuf. Bahkan dalam satu penjelasan disebutkan wanita tersebut dengan berpakaian yang betul-betul menarik perhatian laki-laki, mengundang syahwat laki-laki. Subhanallah, betul-betul ujian. Apalagi Yusuf alaihissalam sebagai seorang pemuda, iya, manusia biasa, namun bedanya tentunya beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah SWT sebutkan tentang Nabi kita Muhammad SAW, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Katakanlah, aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Bedanya aku dengan kalian, yuha ilayya, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifat manusia, apalagi seorang pemuda yang baru tumbuh dewasa, ya tentunya punya syahwat kepada wanita. Siapapun dia, selama dia laki-laki normal, ya kalau diperlihatkan dengan wanita-wanita yang menarik perhatiannya, dengan apalagi pakaian yang menarik, syahwat laki-laki tentunya akan tergoda. Ya, ujian yang sangat berat bagi laki-laki. Nah, di sini disebutkan, namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Yusuf alaihissalam. Sebelumnya Yusuf mengatakan, "Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah." Inilah kata-kata ikhwas sekalian ketika sudah mulai muncul nazaghus syaitan, sudah mulai muncul bisikan-bisikan syaitan, baik dari kalangan jin dan manusia. Karena syaitan itu ada dua jenis, minal jinnati wan nas. Iya, dari kalangan jin dan manusia. Syaitan itu kedua-duanya bisa menjerumuskan kita. Dan kata ulama kita, syaitan dari kalangan manusia itu lebih berbahaya daripada setan dari kalangan jin. Ya, ini contohnya. Ya, ini kan sudah muncul ini. Ya, muncul sifat syaitanianya. Na'udzubillah min dzalik. Dari seorang wanita tersebut. Ya. Nah, makanya dalam ayat beberapa selanjutnya akan dikatakan, "Inna kaidakunna 'adzim." Sesungguhnya engkau, wahai wanita, tipu dayamu sangat besar. Kalau syaitan dari kalangan jin, inna kaida syaitani kana dhaifa. Ya, kalau tipu daya syaitan dari kalangan jin, dhaifa, lemah. Tapi tipu daya dari wanita besar. A'udzubillah min dzalik. Sangat berbahaya. Ya. Nah, kemudian setelah Yusuf alaihissalam mengatakan, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah." Jadi jamaah sekalian, untuk saya dan kepada jamaah sekalian berbahagia, hendaknya setiap dapat bisikan-bisikan dari kalangan jin dan manusia, ya kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'adzallah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai kita dalam sholat pun syaitan datang mengganggu kita, memberikan was-was. Ya, terkadang itu perut berbunyi, ya, membuang air atau apa. Tapi kalau kita beristiadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana arahan dari Nabi SAW, insya Allah was-was itu akan hilang. Itu ketika sholat. Terkadang kita ada perasaan mau buang angin atau mau buang air dan sebagainya, maka ketika itu kita dianjurkan apa? Meludah dengan isyarat ke kiri. Dengan isyarat ke kiri. Ya, sambil mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, insyaallah akan hilang ya was-was syaitan tersebut. Dan juga ya syaitan berusaha jemaah sekalian memberikan syubhat di mana syubhat tersebut ya selalu akan muncul pertanyaan-pertanyaan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, siapa yang membuat ini? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Pada akhirnya syaitan akan membisikkan kita dan mengatakan siapa yang menciptakan Allah. Ini sangat berbahaya. Nah, dalam hadis sebutkan ketika Anda mendapatkan pertanyaan seperti itu, langsung tinggalkan dan beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita marah, langsung beristiadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akan hilang insyaallah. Nah, ini karena syaitan berusaha jamaah sekalian untuk menjerumuskan kita kepada hal yang membinasakan. Dan mungkin saya sudah pernah sebutkan
Ya, mungkin kita sudah pernah mengetahui juga bahwasanya permusuhan syaitan itu sejak kita keluar dari perut ibu kita sampai kita dalam sakaratul maut. Nah, makanya kenapa itu anak bayi keluar dari perut ibunya dalam keadaan menangis? Itu karena apa? Ta'anahu syaitan, syaitan telah menusuknya. Ini dari sisi akidahnya. Tapi kalau di sisi kedokteran, justru panik kalau tidak menangis anak-anak karena membantu pernapasannya. Tapi dari sisi akidah jamaah sekalian, sebagaimana hadis Nabi SAW, tidaklah bayi yang keluar itu kecuali dia keluar dalam keadaan menangis dengan tangisan yang teriak. Itu disebabkan kenapa? Syaitan yang menusuknya. Jadi awalnya syaitan itu dari semenjak kita lahir, dikeluarkan dari rahim ibu kita, dia sudah mencelakakan kita. Ya. Dia sudah mencelakakan kita, kecuali siapa? Maryam dan Isa alaihissalam. Karena ya Maryam, ibunya Maryam telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Itu istrinya siapa? Istrinya Imran. Ketika lahir Maryam, apa yang dikatakan? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi Maryam dan Isa alaihissalam ketika lahir tidak menangis. Tapi kita semuanya menangis ya. Ada yang tidak menangis di sini. Semuanya menangis. Iya, maka akan panik itu dokter kalau kita tidak menangis keluar. Iya. Dan jamaah sekalian, mulai kita lahir keluar dari perut ibu kita sampai kita dalam sakaratul maut, syaitan akan datang. Mut ala Nasrani, mut ala Yahudi, mut ala Majusi. Matilah engkau dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Nasrani, dalam keadaan Majusi. Dia berusaha. Makanya dalam hadis disebutkan ada doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari bisikan-bisikan syaitan di saat sakaratul maut. Ya, syaitan akan berusaha agar kita meninggal dalam kekafiran. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jemaah sekalian berbahagia, nah di sini Yusuf mengatakan ma'adzallah. Ini senjata kita, ikhwas sekalian. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir. Tapi dengan khusyuk. Ya. Jangan beristiazah sambil melotot. A'udzubillahi min dzalik. Beristiazah dengan penuh khusyuk kepada Allah. Karena ini sangat berbahaya. Ya. Inna rabbi ahsana maswaya. Tidak mungkin aku mengkhianati majikan saya. Majikan saya telah memulihkan saya, memberikan kedudukan kepada saya. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung selamanya. Zalim, apa artinya zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya, telah diberikan fasilitas kehidupan misalnya, telah diberikan kemuliaan, kedudukan, kemudian dia berkhianat, ini termasuk zalim. Makanya kenapa syirik dikatakan la zulmun azim, kezaliman yang paling besar, karena zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kesyirikan jamaah sekalian berbahagia, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan untuk Allah padahal Allah menciptakanmu. Ini kan zalim namanya. Allah yang telah menciptakan kita, justru kita ya orang-orang musyrik beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim. Ya, makanya dikatakan la zulmun azim. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan engkau jadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala padahal engkau mengetahuinya. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kita, menciptakan bumi ini sebagai tempat tinggal kita, yang menjadikan langit sebagai atapnya bumi, kemudian menurunkan hujan dari langit dan memunculkan tanaman-tanaman, buah-buahan melalui air hujan tersebut. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian buat tandingan. Ya, kalau kita misalnya tinggal di rumahnya orang, ya orang tersebut yang punya rumah telah memberikan kita makan,
kemudian kita tidak mendengarnya, bahkan kita cuma berbuat baik kepada orang luar, ini namanya zalim. Tidak berterima kasih kepada yang punya rumah, ia telah menafkahi. Nah makanya disebutkan di sini, innahu la yuflihul zalimun, tidak akan beruntung orang-orang yang zalim, yang berkhianat. Ya, baik zalim kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, atau menzalimi dirinya sendiri dengan jatuh kepada kemaksiatan. A'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat selanjutnya jemaah sekalian disebutkan di sini, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak, sudah sangat bernafsu kepada Yusuf alaihissalam. Ya, mengunci pintu, hanya berdua di dalam kamar. Kemudian berpakaian sangat menarik nafsu laki-laki, syahwat laki-laki. Dan dikatakan di sini wa hamma biha, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Di sini jamaah sekalian banyak tafsiran ulama kita. Ya, di antaranya ini, bahwasanya sebagai manusia biasa, ya, punya hasrat kepada wanita, apalagi sudah dengan tampilan wanita seperti itu. Ya, ini di antara tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, bahwasanya hamma bi darbiha, Yusuf alaihissalam ingin memukulnya. Nah, ini di antara tafsirannya. Ya, yang disebut ulama kita banyak tafsiran jamaah sekalian. Nah, intinya di sini jamaah sekalian beliau dikatakan di sini, laula ar-ra'a burhan rabbi, seandainya, sekiranya Yusuf tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Nah, di sini juga banyak penafsirannya. Apa yang dilihat itu Yusuf, sehingga Yusuf alaihissalam bisa terhindar dari maksiat. Iya, apa yang dilihat di antara tafsirannya adalah melihat wajah Yakub ayahnya. Yang pertama, melihat wajah Yakub alaihissalam, melihat langsung. Karena jamaah sekalian, di antara sebab orang bisa terjatuh kepada kemaksiatan ketika dia jauh dari orang tuanya, jauh dari muraqabah. Ya, seperti mahasiswa misalnya, jauh dari orang tua, pergi merantau misalnya, tidak ada yang tahu kita di situ misalnya, itu kan dengan mudah untuk bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik, karena tidak ada yang tahu kita. Ya, tidak mengapa katanya. Nah, tapi Allah SWT perlihatkan Nabi Yusuf AS supaya Yusuf itu melihat wajah ayahnya, terbayang-bayang wajah ayahnya, sehingga bisa meninggalkannya. Ya. Di antara penafsirannya lagi, melihat wajah siapa? Raja. Dia lihat wajahnya itu raja, karena raja tersebut telah memuliakannya, memberikan kedudukan. Nah, ini di antara tafsiran-tafsirannya. Dan juga ada yang menafsirkan bahwasanya Yusuf alaihissalam melihat ke atas, di atap itu tertulis la taqrabu zina. Subhanallah. Ya, melihat ini antara tafsirannya. Ya, la taqrabu zina. Jangan kau mendekati perzinahan. Yang mendekati saya dilarang, apalagi melakukan, na'udzubillah min dzalik. Nah, semua wasail perzinahan itu harus kita tutup serapat-rapatnya. Makanya jamaah sekalian berbahagia, untuk menghindari perzinahan ada dua hal yang harus dijaga. Yang pertama, pandangan kita. Makanya dalam surah An-Nur disebutkan apa? Qul lil mu'minin yaghuddu, tundukkan pandangan. Nah, ini perlu membedakan antara melihat dengan memandang. Yang dilarang adalah memandang. Misalnya, tadi saya lihat akhwat di situ, lihat, tapi yang dilarang adalah memandang. Ya, lihat kan sekedar lihat saja, lewat. Tapi harus tundukkan pandangan setelah itu. Nah, ini kan wanita juga demikian, harus menundukkan pandangannya. Ini yang pertama. Untuk menjaga diri dari perzinahan, yang pertama adalah menundukkan pandangan. Yang kedua adalah wanita harus berhijab dengan hijab yang syar'i. Karena biar kita tundukkan pandangan, ya. Tapi kalau wanita tidak menjaga auratnya, susah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula sebaliknya, biar bagaimana akhwat kita menutup auratnya,
dengan tutupan aurat semua, tidak ada sedikit pun, biar matanya tidak kelihatan misalnya, biar kukunya tidak kelihatan. Tapi kalau kita tidak tentukan pandangan, Ustaz, itu ujung jilbabnya saja memfitnah saya. Ya, bagaimana bisa? Kedua-duanya harus terjaga ini. Tapi na'udzubillah min dzalik sekalian. Di zaman sekarang apalagi TikTok, di medsos, tidak sedikit kita lihat, ya hadahunallah, para wanita berhijab, ya tampil di medsos, menampakkan dirinya. Ya, ini kita disayangkan sekali. Makanya di sini katakan iffah, yang menjaga kehormatan diri kita. Islam datang memuliakan wanita, memberikan penghargaan kepada wanita. Namun sangat disayangkan begitu banyak wanita tidak memberikan harga kepada dirinya. A'udzubillah min dzalik. Kita cuma bisa hanya terus mendoakan, mendakwahi mereka. Masya Allah, para akhwat kita, mereka telah berjuang untuk mendakwai para akhwat wanita di jalan, sehingga ya dulu mungkin hijab itu merasa asing, sekarang Masya Allah begitu banyak. Tapi tinggal bagaimana membenahi diri kita. Jangan ada yang mengatakan syubhat mereka, nanti lebih baik di hatiku saya berhijab. Justru Anda tidak berhijab menunjukkan, ya, ada yang mengatakan lebih baik, ya yang penting hatiku baik, ya walaupun tidak berhijab. Ini kan syubhat mereka. Nah, kita katakan justru Anda tidak berhijab itu menunjukkan hati Anda tidak baik. Kenapa tidak tunduk kepada Allah? Anda, siapa yang merintah Anda berhijab? Allah. Dia juga ya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Anda untuk sholat 5 waktu. Tidak ada bedanya. Semuanya wajib. Ya, makanya wanita itu mendapatkan begitu banyak pahala ketika menutup auratnya. Dan begitu pula sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Apalagi sudah dipampang fotonya di medsos. Nah, ini juga para akhwat, ya, kami sampaikan. Dan kami sampaikan pada siapapun yang antara kita, kebanyakan masih pasang di statusnya dengan wajah mereka. Ya, kepada para ikhwah dan akhwat yang memasang foto keluarganya, usahakan tidak usah pasang foto keluarga di status, di profil, dihindari saja. Karena boleh jadi ada yang mencet kita, dilihat itu profil kita, ya, apalagi dipasang foto anak-anak kita. Kita tidak tahu dengan apa namanya penyakit ain, ya, penyakit ain ini sangat berbahaya. Tidak disangka-sangka langsung sakit. Nah, ini juga menyebabkan apa? A'udzubillah min dzalik, kerusakan rumah tangga. Melihat istrinya orang, ya melihat suami orang misalnya, ketampanannya saling, ya bisa merusak satu sama lain. Ini gara-gara medsos. Sekalian, makanya kita harus senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang sering kita dengarkan dari para imam kita di qunut witir, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah kami al-huda, petunjuk, terus kami bimbinglah kami ya Allah. Karena hati kita berbolak-balik. Al-huda, bimbing kami terus ya Allah. Ini yang terus kita sampaikan kepada Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim. Ini diantara hikmahnya kenapa kita senantiasa minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Karena hati kita berbolak-balik, minta terus bimbing kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami terus di jalan-Mu, istiqomah di jalan-Mu. Wattuqa, ketakwaan. Apa itu takwa jemaah sekalian? Antaja'ala bainaka wa baina adzabil wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah tameng, pembatas. Itu takwa. At-tuqa, apalagi wal afata, al-iffah, menjaga diri kita dari dari perbuatan keji yang merusak muruah kita sebagai seorang dai misalnya, seorang kader misalnya, ya orang yang berilmu, yang bisa merusak
sifat malu kita, a'udzubillahi min dzalik, makanya kita minta kepada Allah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa, rasa penjagaan diri dari berbagai macam kemaksiatan. Wal ghina itu kaya yang lebih tepat di sini adalah ghinaul qalb, kaya hati. Ya, kaya hati agar kita ya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meremehkan orang lain. Dan jamaah sekalian berbahagia, seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berzina. Ini sudah kisah masyhur, kita dengarkan ini jamaah sekalian, kita ingatkan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian para sahabat ingin memukulnya, tapi Nabi SAW melarangnya. Dan Nabi SAW berdialog kepadanya dan mengatakan, atardahu di ummik. Wahai pemuda, apakah engkau ingin juga perzinahan tersebut terjadi pada ibumu? Atardahu li ukhtik, kepada saudarimu? Li ammatik, kepada tantemu? Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda itu mengatakan, tidak mungkin, saya mau untuk itu. Maka dikatakan juga, manusia yang lain juga tidak mau dijadikan seperti itu, ibunya, saudarinya, tantenya. Ini sangat berbahaya dan kita khawatirkan itu juga terjadi pada keturunan kita nantinya. Na'udzubillah. Ya, kalau kita tidak menjaga diri kita. Dan apa kata doa Nabi SAW kepadanya? Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikanlah hatinya dan peliharalah kemaluannya. Hendaknya doa ini jamaah sekalian senantiasa kita baca di saat hati ini dalam keadaan lalai dan hampir-hampir tertarik dengan godaan wanita. Kita di kendaraan, di jalan begitu banyak wanita yang menyingkap auratnya. Kalau kita tidak menundukkan pandangan terus juga khawatir jatuh kecelakaan. Nah, ini kan na'udzubillah min dzalik. Kita senantiasa minta kepada Allah, tahhir qalbi. Kita minta kepada Allah, ya Allah sucikan hatiku ya Allah, wa hassin farji, dan peliharalah kemaluan saya. Jadi doa ini yang penting. Siapapun dia, baik itu yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, karena tidak ada yang selamat selama kita masih hidup dari godaan-godaan wanita, fitnah wanita yang masih sangat berbahaya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, seorang pemuda hafiz Quran yang berada di medan peperangan ketika ingin melawan Romawi. Tiba-tiba pemuda tersebut melihat dari jauh di balik jendela istana Romawi tersebut seorang wanita dan mengirimkan surat kepadanya. Aku menginginkan. Katakan kepada engkau tidak bisa menginginkan saya sampai engkau ya masuk agama saya. Dia pun tinggalkan agama Islam. A'udzubillahi min dzalik. Hafiz Quran, berjuang di medan perang ini, tapi tergoda dengan wanita tersebut. Bahayanya fitnah wanita jamaah sekalian. Tidak ada yang boleh mengatakan saya sudah selamat, saya sudah menikah. Tidak ada itu. Ya, siapapun kita, hendaknya kita senantiasa berdoa dengan sebenar-benarnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kita melihat aurat wanita tanpa sengaja di dunia maya atau di dunia nyata. Terkadang kita menonton YouTube, ada lagi muncul iklan yang tidak baik. Iya, apapun berita juga, a'udzubillahi min dzalik. Iya, persentasenya tidak menutup aurat. Jangan sampai sudah menjadi kebiasaan, tidak ada sensitivitas untuk menundukkan pandangan kita. Jangan dibiarkan, karena pandangan itu sahmu iblis, al-masmum, panah beracunnya iblis. Ini kan kenapa ini? Ya, istirahatnya tertarik kepada Yusuf alaihissalam karena ketampanan Yusuf. Pandangan juga.
Dan jangan mengatakan cuma laki-laki itu dipandang, perempuan juga. Allah mengatakan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan juga kepada wanita untuk menundukkan pandangannya, bukan cuma laki-laki. Ya. Harus saling menjaga diri kita. Ya. Baik. Kemudian disebutkan kadzalika nasrifa anhu su'a wal fahsya. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah kami menyelamatkan Yusuf dari perbuatan keji. Kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Ya, innahu min ibadina al-mukhlasin. Di sini beberapa faedah yang bisa kita ambil jamaah sekalian, disebutkan oleh Syekh, wa min wasail ilfa, di antara hal yang bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan kemaksiatan adalah ta'zim khatar al-khalwah wal khulta bin nisa al-ajnabiyat. Kita harus merasa menganggap sangat-sangat berbahaya namanya berdua-duaan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Harus senantiasa merasa ini persoalan sangat besar. Wal khultah, campur dengan wanita yang bukan mahram kita. Tidak sedikit pertanyaan yang masuk jamaah sekalian. Orang yang kerja di kantoran misalnya, atau tempat yang ikhtilat, ada karyawan laki-laki dan wanita, dan rata-rata karyawan wanita itu tidak menutup hijab dengan baik. Jadi mereka mengatakan, Ustaz, saya sudah terfitnah dengannya, begini dan begitu. Nah, ini kalau bisa dihindari. Tapi kalau sudah tidak ada jalan lain kecuali situ, harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar. Jangan selalu mau bercakap-cakap dengan, apalagi bercanda dengan bercanda yang bisa menimbulkan daya tarik misalnya kepada mereka. Di medsos kita chat dengan wanita misalnya, kalau ada perlu yang hajat betul, sebagai seorang mahasiswi misalnya, untuk tugas sekedarnya saja, untuk jual beli sekedarnya saja. Jangan hal-hal yang menjurus kepada hal-hal yang justru akan menjerumuskan kita kepada kemungkaran. Terus ikhwas sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji. Dalam zikir pagi petang kita jangan pernah lalai, jangan pernah kita lupakan. Bahkan kalau kita lupa atau luput membacanya ketika setelah sholat subuh, kita buru-buru ke kantor, baca di kendaraan walaupun sudah terbit matahari. Walaupun sudah terbit matahari, karena diantara perkataan ulama kita, zikir pagi itu sampai masuknya waktu duhur. Begitu pula juga zikir petang. Bahkan ada di antara ulama kita, zikir petang itu dibaca setelah maghrib. Banyak perbedaan ulama kita di sini jamaah sekalian. Intinya dibaca mulai setelah asar, sampai tengah malam bisa dibaca. Yang penting jangan pernah luput. Terutama kalau kita membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa an. Di sini bukan cuma kita meminta kesehatan mata, pendengaran, tapi kita minta apa? Dijauhkan dari kemaksiatan mata, kemaksiatan pendengaran, kemaksiatan lisan. Semuanya mencakup dalamnya sambil kita menghayatinya. Jadi bahayanya dan menghindari selalu menyendiri. Apalagi menyendiri dengan HP. Asyaitan ma'al wahid. Syaitan itu dengan orang yang sendiri, suka menyendiri. Jangan pernah mau menyendiri ikhwas sekalian, kecuali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa termasuk yang tidak kuat menyendiri dengan HP kita, jangan pernah mau menyendiri. Jangan pernah mau menyendiri, karena sangat berbahaya. Sangat berbahaya.
Dan justru kalau kita termasuk orang yang pernah terjatuh dalam hal tersebut, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah amalan-amalan yang tidak ada yang ketahui kecuali Allah juga. Innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Di antaranya jamaah sekalian adalah sifat orang yang bertakwa apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Amalan yang paling afdal kita lakukan menjelang azan subuh, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, wal mustaghfirina bil ashar, memperbanyak istighfar. Ini amalan yang paling afdal kita lakukan menjelang azan. Sudah buka puasa, jangan makan terus sampai azan. Ya, mungkin berikan jeda. Ya, sudah berikan mungkin sekitar 5 menit, 10 menit lah. Sudah berhenti sahur. Ya, minum. Kemudian berdoa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan makan terus sampai azan baru berhenti. Tidak. Karena kenapa jemaah sekalian? Ya, ini diantara sifat orang bertakwa. Begitu banyak mungkin amal-amalan kita, kekurangan kita dalam beribadah. Ini kesempatan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setelah sholat saja kita beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena kita yakin begitu banyak kekurangan dalam sholat kita. Dengan istighfar itu kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Apa artinya istighfar? Apa perbedaan istighfar dengan taubat? Wastaghfiruhu wa atubu ilaih. Ya. Istighfar itu min kalimati ghafar. Ghafar itu adalah helm perang. Apa gunanya helm perang? Untuk menghindarkan kepala kita dari sabetan pedang atau senjata. Itu ya. Nah, kenapa justru dikatakan istighfar? Istighfar artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutupi dosa-dosa kita. Menutup. Yang kedua, apa yang kita minta dari istighfar? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dampak dosa tersebut. Karena dosa punya dampak efek. Maka bisa berkelanjutan. Ini namanya istighfar. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan kemudian juga ikhwas sekalian, di antara yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat siapa? Yang terakhir disebutkan, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang menyendiri. Ingat menyendiri karena apa? Dzakarallah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Fafadat aina. Fadat ini sekalian kalimat bahasa Arab, fadat artinya banjir. Bukan sekedar menangis, tapi banjir air mata. Menangis dosa-dosanya. Ini diantara amalan yang sangat dapat kita lakukan agar kita mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh. Semua orang keringatan karena dosa-dosanya. Maka hendaknya harus kita punya kesempatan dalam kendaraan kita sendiri, di motor kita, di mobil kita sendiri, istighfar kita di situ. Tangisi dosa-dosa kita, karena dalam hadis disebutkan di antara yang bisa menyelamatkan kita, sebagaimana dari Nabi SAW ketika sahabat bertanya, "Man najaa ya Rasulullah?" Apakah keselamatan tersebut? Bagaimana kita supaya bisa selamat? Apa kata Nabi SAW? Wabaki ala khoti'atik, tangisi dosa-dosamu. Ini diantara agar kita bisa selamat. Jangan selalu mau ungkit-ungkit ya aibnya orang. Itu biasa di grup, banyak lagi gosip-gosip kita mau. Tidak usah. Urusi diri kita dulu. Kita punya banyak dosa. Kita punya banyak aib. Nah, hendaknya sekali lagi untuk saya dan kepada jamaah sekalian, sebagai penutup, mungkin banyak sekali sebenarnya ini, tapi ini intinya. Ya, ini intinya bagaimana kita bisa menjaga diri kita dengan cara apa? Memperbanyak
ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesendirian kita. Makanya kenapa itu salat sunat lebih afdal dilakukan di rumah? Ya, karena untuk menjaga diri dari riya. Misalnya kalau dekat rumah kita ya, sudah sholat maghrib, kita sholat sunat di rumah, rawatib di rumah. Tapi kalau khawatir tidak dilakukan, nanti di rumah ternyata tidak dilakukan, sholat mungkin di masjid. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita mampu lakukan di rumah, tidak ada halangan, lakukan di rumah. Beda hanya salat fardu karena memang sudah menjadi syiar. Ada contohnya, dilakukan berjamaah. Ya. Nah, jadi di antara hal yang bisa membuat kita istiqomah jamaah sekalian adalah memperbanyak ibadah dalam keadaan kesendirian. Dalam kita sendiri kita lakukan istighfar, saya mengaji ini. Makanya itu bagusnya sekarang kalau kita tidak mau mushaf ke kantor atau kemana, ada HP kita. HP ini ada aplikasi Quran dan tidak mesti kita berwudu untuk membaca Quran lewat HP karena bukan mushaf. Karena ada orang biasa itu selalu buang angin ya, ada penyakitnya, baca Quran lewat HP. Dan ini insya Allah lebih menjaga kita dari dia. Nah, kira orang kita baca WhatsApp mungkin atau chat dan sebagainya, ternyata kita mengaji. Ya kan? Ini kan membuat menjaga kita dari riya. Tapi ingat, terkadang syaitan mengatakan, jangan aku mengaji. Nah, dengar nanti suaramu itu, riya kau nanti. Ya, ini bisikan syaitan, lakukan mengaji. Jangan kau sholat sunat, nanti kau riya. Lakukan sholat. Ya, karena syaitan akan senantiasa membuat kita ya menjatuhkan kita pada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingatkan yang terakhir kaum sekalian, ya pada 2 malam yang lalu telah kami ingatkan doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Nabi Yusuf alaihissalam, beliau seorang nabi, tapi tetap minta agar diwafatkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kita mendengarkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada jaminan kita akan meninggal dalam keadaan Islam jamaah sekalian. Tidak ada jaminan. Begitu banyak fitnah-fitnah wanita, harta, jabatan yang bisa memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani muslima wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan berserah diri kepada dan sertakan aku bersama orang-orang saleh. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.